Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i. Saya adalah peserta Coding dan Artificial Intelligence Kediri 1. Hari ini saya akan membuat video tentang mengenal ekosistem digital pers, unit kerja SMP HM Lirboyo Papar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Thank you. Have you had breakfast? Sudah sarapan belum? Sudah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, supaya ilmu kita bermanfaat. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Oke, tadi siapa yang telat tadi? Ya, siapa namanya? Ahmad Fakih Pratama sama Ahmad Fadil Maulana, itu sama siapa lagi? Alimul Kafa. Nah, sekarang silahkan duduk sama temannya yang ada 2 kursinya. Oke. Nah, masih semangat hari ini? Masih semangat? Kok ngantuk toh? Kok hari ini ngantuk kenapa? Nggak tidur, bergadang. Nah, sekarang biar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu supaya nanti pembelajaran kali ini kita akan lebih semangat. Nah, Pak Imam ada satu lagu ya, satu lagu namanya adalah lagunya berjudul Good Morning. Mungkin kalian di SD atau di MI sudah pernah mendengar lagu ini. Contoh lagunya adalah Good morning everybody, how are you? I'm good. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning my friends, good morning teacher, good morning everybody, how are you? I'm good, I'm fine, I'm great. Sudah? Bisa? Bisa semuanya? Nah, Pak Imam yang lirik putih, kalian yang lirik merah. Oke. 3, 2, 1. Good morning everybody, how are you? I'm good. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning my friends, good morning teacher, good morning everybody, how are you? I'm good, I'm fine, I'm great. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, untuk hari ini ya, untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk hari ini? Lengkap semuanya ya? Ya, lengkap semuanya, alhamdulillah. Hari ini Pak Imam akan mengajarkan kalian tentang sebuah mata pelajaran yang mungkin kalian belum familiar, akan tetapi sudah melakukannya setiap hari. Nah, sekarang Pak Imam mau tanya sekarang. Pak Imam mau tanya kepada Pandu. Pandu pernah membaca berita online nggak? Pernah. Di mana? Di apa? Di TikTok. Selain Pandu, ada lagi yang pernah membaca video online, berita online? Pernah? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Yes? Ya? Di TikTok. Nah, masih banyak ya platform yang menyediakan berita
Berita online. Nah, apakah kalian tahu siapa di balik pembuatan berita online tersebut? Ada yang tahu nggak siapa? Hah? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem pers digital. Ekosistem itu apa tuh? Ekosistem itu? Ekosistem adalah sebuah kerangka tentang pers. Pers itu apa? Pers. Pers itu seperti berita, digital itu adalah online. Nah, sekarang Pak Imam akan menampilkan suatu video. Nah, dari video ini kalian nanti diharapkan bisa mengetahui maksud dari video ini. Setelah video ini Pak Imam akan bertanya kepada kalian. Are you ready? Oke. Judul videonya adalah implementasi digital dalam ekosistem digital. Ya, pemirsa pada negara menyaksikan program bicara implementasi identitas digital dalam ekosistem digital yang menjadi topik pada malam hari ini. Dan dari kita Pak Dirjen, program literasi digital seperti apa saja yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo dan juga untuk bisa menyukseskan implementasi identitas digital di Indonesia, Pak Dirjen. Ya, jadi sejak 2020 yang bersamaan dengan program percepatan pengembangan atau program percepatan transformasi digital, itu Kominfo selain mengembangkan infrastruktur juga mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Ya, dan untuk yang kedua dalam arti mengembangkan kualitas SDM kita yang untuk menghasilkan masyarakat digital, maka kita menyelenggarakan program gerakan nasional literasi digital. Ada 4 pilar dalam gerakan nasional literasi digital, yakni nomor 1 digital skill atau keterampilan berdigital. Kemudian yang kedua digital ethics atau etika dalam media sosial atau menggunakan teknologi digital. Yang ketiga digital culture atau budaya berdigital. Yang keempat digital safety atau keamanan digital. Nah, terkait dengan identitas digital atau KTP digital, dari 4 pilar itu 2 yang berhubungan. Yang pertama adalah digital skill. Ya, jadi kita harus punya keterampilan digital juga. Ya, misalnya ketika kita ingin memasukkan data-data kita yang secara digital tadi itu. Ya, kemudian juga kita harus punya keterampilan mengecek term and condition-nya misalnya. Ya, syarat dan ketentuan berlaku itu, gitu kan. Kalau syarat dan ketentuan berlakunya tidak sesuai, kita tidak usah terima itu, gitu kan. Nah, kemudian yang terkait lainnya, pilar lainnya adalah digital safety. Nah, ini keamanan berdigital. Jadi bagaimana kita misalnya dalam konteks ini melindungi data pribadi kita. Jadi masuk kategori digital safety. Bagaimana data-data digital kita yang kita berikan kepada aplikasi PSE atau PSRT itu terlindungi, ya terlindungi, ya supaya nanti data kita tidak bocor keluar kemudian disalahgunakan oleh orang lain untuk kepentingan tertentu gitu. Nah, jadi itu kita lakukan dan sudah banyak sekali masyarakat yang terlibat di dalam gerakan nasional literasi digital. Nah, dalam konteks literasi digital ini kita juga menggandeng akademisi, menggandeng NGO atau non-government organization atau CSO yang saya sebutnya civil society organization atau LSM dalam bahasa Indonesia. Misalnya dengan Mavindo, Zetnet, ini kita melakukan kolaborasi dengan kampus dan universitas. Ya, kita berkeliling Indonesia melakukan literasi digital itu yang tingkat dasar ya, itu tingkat dasar. Memang dalam
konteks digital ID, KTP digital ini yang penting memang literasi digital tingkat dasar. Untuk yang advance ya menengah itu lebih ke hal-hal yang sebenarnya teknis dan leadership. Nah, kira-kira itu yang sudah kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat dalam konteksnya bagaimana mereka bisa menggunakan atau melindungi data pribadi mereka, data digitalnya. Baik, Pak Dirjen, terima sekali sudah melakukan komunikasi itu, sudah mengedukasikan masyarakat, dan tadi Bapak juga telah menerangkan bahwa dari Kominfo untuk menjaga data-data nantinya dengan Nah, kalian sudah melihat tentang identitas digital dalam ekosistem digital. Nah, berarti digital itu adalah apa? Digital itu adalah maya, ya. Maya itu tak terlihat. Contohnya, kalian melihat sebuah video, kalian melihat sebuah berita biasanya di mana? Kalian melihat beritanya di TV, ya, di TV. Akan tetapi di internet itu juga bisa menyediakan sebuah berita, bahkan lebih update daripada yang di TV. Nah, penyajian berita itu ada dua ya, ada dua. Yang pertama ada plug dan unplug. Kalau plug itu artinya adalah yang kalian baca, contohnya berita di TikTok, berita di Facebook, atau berita di detik.com. Nah, kalau yang kedua unplug, unplug itu contohnya apa? Yaitu berita offline. Berita offline itu contohnya kayak gimana? Kalian temui di mana biasanya? Di koran. Nah, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kali ini, kalian setelah ini diharapkan bisa mengenal ekosistem pers digital, ya. Oke. Dari video ini kira-kira ada yang bisa menanggapi nggak? Mereka itu membahas apa? Ada yang bisa menanggapi nggak? Mereka antara presenternya dan narasumbernya membahas tentang data digital. Data digital itu seperti apa toh? Yaitu data kita. Nah, data kita ini adalah bersifat privacy. Contohnya adalah saat kalian nanti membuat KTP. Nah, itu kalian harus menyetorkan beberapa data-data kalian. Contohnya adalah data nama, tempat tanggal lahir. Terus habis itu apa? Terus habis itu ada yang biasanya menyebutkan nomor teleponnya, terus alamatnya, dan lain sebagainya. Nah, hari ini Pak Imam akan mengajarkan kepada kalian tentang ekosistem digital pers. Ya. Sebentar. Nah, ekosistem digital pers. Nah, ini adalah pengertian daripada ekosistem digital pers. Nah, ekosistem digital pers adalah lingkungan yang terdiri dari berbagai platform dan saluran informasi berita di internet. Ya. Nah, kalian kalau membaca di internet, kalian biasanya menemui dari sumber-sumbernya. Contohnya dari apa? Dari kompas.com. Terus kemudian dari apa lagi? Liputan 6, liputan6.com. Terus apa lagi? BBC Indonesia, dan masih banyak lagi sumber platform yang menyediakan sebuah berita. Kalian kalau di rumah sering baca berita online nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Pandu gimana, Du? Pernah nggak? Jarang membaca berita online. Lebih seneng apa? Membaca berita online atau mendengarkan berita online? Mendengar. Berarti kalian adalah gaya belajarnya auditori, lebih suka mendengar gitu ya, lebih suka mendengar daripada membaca. Nah, tadi Pak Imam menyebutkan kan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan video dalam berita tersebut, melibatkan jurnalis. Jurnalis itu apa toh? Orang yang mencari berita. Redaksi
terus kemudian pembaca, dan teknologi pendukung yang bertujuan untuk menyebarkan informasi secara cepat, akurat, dan mudah diakses. Nah, ini adalah komponen utama dari pers digital ya. Yang pertama ada media online, situs berita, portal berita, dan informasi, terus portal informasi dan blog. Terus kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi berita dari apa? Media sosial, contoh Facebook, Instagram, X atau Twitter. Kita juga bisa mencari di Google, di Bing, dan Yahoo. Terus kemudian, nah sekarang itu pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk mengajarkan coding dan AI. Yang kemarin yang ikut pembelajarannya Pak Imam siapa di sini? Kemarin kita ajari tentang AI kan? Iya kan? Nah, AI itu juga bisa mencari apa? Mencari berita dengan mengecekkan faktanya dan membuat ringkasan berita. Jadi kalau solusi kalian malas membaca berita yang 8 paragraf contohnya, tinggal copy aja linknya atau copy beritanya, tempelkan di ChatGPT, terus kemudian ChatGPT akan merangkum hal-hal penting dalam berita tersebut. Gitu. Jadi pada zaman sekarang itu dimudahkan sekali ya untuk mengakses berita. Nah, fungsi dari mesin pencari dalam berita adalah yang pertama, membantu menemukan informasi dengan cepat, mengurutkan informasi berdasarkan relevansi, terus kemudian mempermudah pembaca memilih sumber terpercaya. Masih semangat? Masih. Kalau nggak semangat, ayo stand up, berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Oke, kita latih konsentrasi kita sebelum kita lanjutkan ke materinya. Nah, Pak Imam ada games. Pak Imam ada games, yaitu kalian harus menirukan apa yang Pak Imam katakan. Kalau Pak Imam bilang sakit, tekan perutnya, sakit perut. Kalau Pak Imam bilang sikut, pegang sikutnya. Nah, kalau Pak Imam bilang sikap, maka yang ada di meja kalian pulpen, bawa pulpen? Ya, pulpen, silakan pulpen. Nah, silakan pulpen. Kalau Pak Imam bilang sikap, berarti ambil pulpennya. Oke? Siapkan satu pulpen saja, satu meja satu pulpen. Atau benda yang lain. Sudah? Bisa dimulai? Oke. Sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang very quickly, dengan lebih cepat. Sikat. Ayo, lagi, satu kali lagi. Sakit, sikut. Ayo, sikut, sakit, sikut, sikat. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Oke, silakan duduk. Sudah semangat lagi? Ya. Nah, ini adalah apa saja ciri sumber informasi terpercaya. Nah, kalau kalian membaca sebuah berita, kalian harus tahu ya, dari sumber mana, sumber yang terpercaya. Apakah berita tersebut itu fakta atau berita tersebut hoax, bukan hoax. Contohnya adalah, beritanya iki hoax atau hoax. Kalian jawabnya bagaimana? Hoax ya, bukan hoax.
bacanya adalah hoax ya. Kalau ibu kalian bertanya, "Nak, ini berita hoax atau hoax?" gitu loh. Hoax, Bu, gitu loh. Ya. Nah, jadi berita itu dibagi menjadi dua jenisnya. Ada yang bisa menguntungkan, bisa yang merugikan. Nah, bagaimana sih kita bisa mencari sumber informasi terpercaya? Halo? Oke, yang pertama adalah memiliki identitas yang jelas. Yang pasti ini, siapa penulisnya, di mana redaksinya, siapa yang menerbitkannya itu, ya. Yang kedua adalah berdasarkan data dan fakta, bukan sekedar opini. Nah, contohnya, pernah mendengar berita ini? Pada tahun 2012, bulan 12, jam 12, tanggal 12, akan ada kiamat. Nah, pernah mendengar itu enggak kalian? Nah, itu ternyata adalah berita hoax. Karena apa? Karena itu adalah promosi film, ya, itu adalah promosi film 2012. Nah, sudah lahir belum kalian 2012? Sudah ada yang belum. Mungkin dari Bapak Ibu kalian pernah menceritakan kalau dulu itu tahun 2012 akan ada kiamat di jam 12 pukul 12. Nah, ternyata itu adalah promosi film. Gitu ya. Jadi, kita harus mencari dulu informasi yang konkret dulu. Nah, terus yang berikutnya adalah mengutip sumber yang relevan. Sumbernya dari mana? Bukan sekedar opini. Opini itu apa toh? Pendapat. Yang berikutnya adalah tidak mengandung ujaran kebencian atau apa ini? Hoax, ya, hoax atau apa namanya? Bohong. Nah, tantangan di era digital ini, ya, tantangan di era digital ini adalah yang pertama, maraknya berita palsu atau hoax. Nah, mungkin kalian pernah mengecek di grup keluarga kalian, banyak sekali om atau tante kalian yang menyebarkan tanggal 21 pemerintah akan mencairkan 1 juta rupiah per KTP gitu, di-share di grup gitu. Nah, kalian kalau membacanya gimana? Kalian langsung mencari informasi tersebut atau langsung percaya? Mencari, ya bagus. Mencari dulu. Terus habis itu, nah ini adalah kaitannya dengan hoax ya, clickbait yang menyesatkan. Contohnya adalah kalian pernah dikirimi suatu pesan nggak? Atau chat? Kirimkan pesan ini ke 12 orang teman kalian. Kalau tidak, jam 12 kalian akan didatangi hantu. Itu. Pernah nggak? Kalau zaman dulu itu sering kayak gitu. Kirimkan ke 12 orang teman kalian. Kalau tidak, yang pengirim ini akan mati gitu. Nah, itu adalah contoh daripada berita hoax. Nah, ini adalah pemanfaatan ya di era digital, pemanfaatan AI. Nah, seperti yang Pak Imam sebutkan tadi, AI itu memberikan peran yang sangat krusial dalam kehidupan kita. Contohnya, membuat ringkasan otomatis, mendeteksi berita palsu. Nah, kalian kalau ragu-ragu tentang berita itu, coba aja dicek di AI. AI-nya adalah ChatGPT. Tulisannya ChatGPT. Gitu. Salin aja linknya. Terus habis itu menganalisis topik pembelajaran, terus habis itu personalisasi berita untuk pembaca. Nah, refleksi hari ini ya, ini apa bacanya? Saring sebelum saring dulu beritanya. Contohnya adalah ada berita seperti ini. Pondok Pesantren HM Lirboyo Papar akan didatangi Pak Prabowo. Gitu.
Nah, kalian cari dulu berita tersebut fakta atau hoax. Nah, dicari dulu sebelum kalian menyebarkan ke orang lah, ya, ke orang lain. Nah, kira-kira dari materi yang Pak Imam sampaikan ini bermanfaat nggak bagi kehidupan kita? Bermanfaat nggak? Ya, bermanfaat. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah untuk menyaring berita yang mana fakta, yang mana ya hoax atau opini. Masih semangat semuanya? Masih. Kalau masih semangat atau masih konsentrasi, sekarang kita ice breaking lagi ya. Ice breakingnya adalah kalau Pak Imam bilang pagi, maka tepuk 1 kali. Pagi. Ya. Kalau Pak Imam bilang siang, tepuk 2 kali. Siang. Kalau Pak Imam bilang malam, maka tepuk setengah. Ya, setengah. Nanti kalau yang kalah harus apa? Harus menjelaskan dari materinya Pak Imam ini. Kira-kira tentang apa ini materinya? Oke, are you ready? Sudah siap? Siap. Oke. Kita mulai. Ya, kita mulai. Semuanya jangan ada yang nggak tepuk. Pagi, siang, malam. Uji coba. Sekarang yang anu ya, yang serius ini. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, pagi, malam. Pagi, siang, malam. Siang, malam. Nah, ayo siapa? Ayo sini. Ayo. Ini namanya siapa? Perkenalan dulu. Namanya siapa? Maka nama saya Muhammad Alfian Walauddin. Alfian. Bisa dipanggil Alfian ya? Nah, Alfian, kira-kira dari penjelasan Pak Imam tadi membahas tentang berita. Berita itu ada 2. Apa aja? Fakta, terus kemudian hoax. Hoax itu adalah berita apa? Berita yang bohong. Oke, give applause. Ayo kita tepuk tangan untuk Alfian. Ya. Nah, di sini ada berapa siswa? Berhitung mulai. 1, 2, 3, 5, 6, 15. Nah, sekarang bentuk kelompok satu kelompok terdiri dari 5 anak. 5 anak. Ayo, 5 anak. Ya, 5 anak. Berapa ini kelompok? Kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya? Pas. Nah, sekarang setiap kelompok akan Pak Imam kasih lembar kerja. Ya, kalian berdiskusi, kalian cari berita ini di internet. Ya, kalian cari berita ini di internet. Kalau kalian seandainya beritanya kepanjangan, nanti bisa diringkas di AI. Oke, bisa diringkas di AI. Terus kalian membuat mind map. Mind map tahu nggak? Peta konsep. Peta konsepnya nanti ditulis di sini. Ya, peta konsepnya nanti ditulis di sini. Ada yang bisa Canva di sini? Belum bisa ya? Belum. Nanti peta konsepnya manual nggak apa-apa, ya. Nanti dipresentasikan di depan. Nah, kelompok 1 yaitu berita nomor 1. Kelompok 2 ini, sini.
Kelompok 2 yang nomor 2. Kelompok 3 yang nomor 3. Nah, ya. Oh iya, silakan ke sana. Ya, silakan ke sana. Nah, berita pertama diisi dulu ya, diisi nama nama kelompok, tanggal sama kelasnya. Ya. Nah, setelah itu silakan dibuka internet browsingnya. Tadi yang kelompok 1 berarti mencari berita kecam rencana Israel kuasai Gaza, Saudi desak Dewan Keamanan PBB ambil tindakan. Nah, terus kemudian yang itu adalah perintah pertama. Terus yang kedua adalah lakukan analisa terhadap berita yang kalian baca, meliputi nama media, jenis berita yang dimuat, target pendengar, dan platform media. Nah, silahkan. Ini Pak. Di Chrome, ya. Ditulis beritanya tadi yang Pak Imam Manu. Di sini. Tambahkan ya. Ya, di search di sini. Tulis. Apa tadi? Satu aja ini. Ini. Kecam ini. Ya, sebentar ya. Nomor 2 sudah? Ayo ditulis beritanya ini. Serangan ubur-ubur di pantai Gunung Kidul. Kertasnya mana? Tadi itu. Yang nyari satu aja. Yang nyari satu aja. Apa? Dicari beritanya dulu ya, dicari beritanya dulu. Beritanya dicari dulu. Nah, ini ada dari kelompok berapa? Dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang berita apa? Berita kecam rencana Israel kuasai Gaza, Saudi desak Dewan Keamanan PBB ambil tindakan. Ambil tindakan. Oke, sekarang silahkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan berita kecam rencana Israel kuasai Gaza, Saudi desak Dewan Keamanan PBB ambil tindakan. Media detik.com, portal berita digital berdiri sejak 1998 milik Transmedia CT Corp. Bahasa Indonesia fokus breaking news dan heavy news. Jenis berita aktual, politik, ekonomi, internasional, hiburan, dan sebagainya. Opini dan analisis. Platform distribusi, situs media sosial, detik.com. Target audiens pembaca umum luas, pengguna aktif media digital. Oke. Give applause. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Nah, dari kelompok pertama ini tadi beritanya tentang apa? Beritanya tentang kecam rencana Israel kuasai Gaza, Saudi desak Dewan Keamanan PBB ambil tindakan. Platform medianya apa tadi? Detik.com. Target audiensnya siapa aja? Pembaca umum luas, pengguna aktif media digital. Pembaca aktif media
Digital. Oke, silakan duduk. Good. Ya. Nah, sekarang kalian kan sudah bisa untuk untuk mencari berita pada laman online atau halaman online. Banyak ya tadi ya, contohnya apa saja halaman online-nya? Ada detik.com, Kompas, terus BBC Indonesia, dan lain sebagainya. Oke, untuk hari ini Pak Imam merasa cukup ya, jadi kesimpulan hari ini apa? Kita belajar tentang tentang berita ekosistem pers digital. Nah, untuk besok kita akan belajar tentang jenis-jenis berita. Kira-kira ada yang tanyakan nggak tentang materi hari ini? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, Pak Imam merasa cukup. Sebelum kita akhiri pembelajarannya, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini dan pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladilla amadina amanu wa amilu sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Akhir kata dari Pak Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.